Hiya awwalu ma yuhasabu alaihi al-abdu. Salat itu adalah ibadah atau amalan yang pertama kali dihisab. Artinya pertama kali diperhitungkan oleh Allah. Jadi istilahnya kalau bahasa kita itu mungkin backingannya. Kalau kita hendak kemana, kita perlu backingan atau bekalnya apa, supaya urusan kita ini lancar. Nah, mungkin kalau mau naik pesawat kan, zaman sekarang harus vaksin lah, PCR lah, atau macam-macam. Nah, itu sebagai persyaratan itu untuk melancarkan perjalanan kita. Nah, dalam hisab nanti di hari kiamat, maka sholat inilah yang akan menentukan baik dan tidaknya hasil perhitungan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Awwalu ma yuhasabu 'alaihi al-'abdu yaumul qiyamah as-shalat." Fa in bagus. Artinya hisab salatnya atau hasil perhitungan dari ibadah salatnya bagus, maka baguslah juga seluruh amalan yang lain. Nah, jadi dalam hadis yang lain bahkan dikatakan kalau sholatnya itu sudah dinilai bagus, maka yang lain sudah tidak diperhitungkan. Ada juga dalam riwayat seperti itu. Fasada sairu amalihi. Sebaliknya, jika ternyata hisab sholatnya itu jelek atau buruk, maka otomatis akan juga merusak atau menghasilkan jeleknya amalan-amalan yang lain. Sholat adalah wasiat terakhir Rasulullah. Jadi ketika Rasulullah sakaratul maut, maka dalam riwayat ini disebutkan wa huwa yalfadhu anfasahu al-akhirah as-sholatu as-sholatu. Jadi nafas terakhir beliau itu menyebutkan sholat. Nah, berarti menunjukkan betapa pentingnya sholat itu bagi umat Nabi Muhammad SAW. Betapa pentingnya kedudukan sholat ini juga terbukti di banyak ayat-ayat dalam Al-Quran, karena sering sekali Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan sholat itu sendiri. Misalnya dalam surah Al-Ankabut ayat 45 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu mencegah perbuatan fahsya, keji, dan juga munkar. Artinya segala bentuk kejahatan jiwa maupun kejahatan fisik itu bisa dicegah, bisa dihilangkan dengan sholat. Tapi kemudian orang ada yang mempertanyakan, kenapa banyak orang Islam sholat rajin aja, tapi maksiat tetap jalan. Istilahnya SMJ, sholat terus maksiat jalan. Nah, ini berarti bukan salah sholatnya, bukan kemudian berarti ayat itu nggak benar itu, ya kan? Soalnya nggak terbukti. Kita nggak bisa menyalahkan ayatnya, tapi kita harus mengintrospeksi diri kita sendiri. Sholat kita ini sudah jujur atau belum? Nah, terutama dalam hal imanuddin tadi, menegakkan agama itu sendiri. Makanya Allah dalam Al-Quran itu menyuruh sholat itu bukan if'alu sholat atau i'malu sholat, tapi aqimus sholat, menggunakan kata-kata mendirikan sholat, bukan kerjakanlah sholat. Artinya apa? Mendirikan itu artinya kita harus menjaga. Jangan sampai apa yang sudah kalian dirikan, apa yang sudah kita dirikan itu roboh. Kalau dikerjakan selesai sudah, kayak nggak ada nggak ada faedahnya, nggak ada manfaat yang diambil. Tapi kalau kata-kata mendirikan
berarti kita selalu menjaga. Gak mungkin kan kita mendirikan misalnya tenda, habis dirikan untung di foto-foto sudah biar roboh apa. Gak mungkin, pasti kita akan menjaga tenda itu atau misalnya gubuk itu kan, supaya senantiasa berdiri, kokoh dan tidak roboh. Nah, kapanpun dan dimanapun, misalnya begitu. Makanya itu salah satu rahasia kenapa disebutkan dengan kata-kata mendirikan sholat. Nah, jadi bisa jadi orang itu sholat, tetapi sejatinya hanya sebatas formalitas, hanya untuk menggugurkan kewajiban. Dia tidak ingin mencari faedah yang bisa mencegah faksa wal munkar. Jadi akhirnya dia tidak dapat. Betapa banyak kan umat Islam yang sudah tahu kalau waktunya adzan itu kan harus segera berwudu, segera mendatangi masjid dan seterusnya, tapi masih asik. Nah, kayak dulu hanya adzan, sudah adzan, kayak dulu tunggu komat, sudah komat, hanya komat, kayak dulu komat lagi. Satu rakaat misalnya, hanya satu rakaat dan seterusnya. Sudah salam, hanya salam ya, masih panjang lagi waktunya. Nah, itu menunjukkan memang kita tidak terlalu menghargai sholat itu sendiri. Padahal sejatinya ketika terdengar adzan itu artinya Allah sedang memanggil kita. Allah yang sudah menciptakan kita, memberikan segala macam kenikmatan, termasuk bayi putih. Nah, itu kan nggak bisa bikin sendiri. Ya, pasti semuanya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Belum lagi buah-buahan, makanan-makanan dan sebagainya. Nah, tapi kenapa ketika Allah memanggil kita seolah-olah tidak menghiraukan atau terkesan menunda-nunda. Nah, tapi giliran kita berdoa, sekali berdoa langsung dikabulkan. Itu sama saja kan memanggil juga. Kita memanggil Allah, meminta Allah segera datang, segera memenuhi atau menjawab panggilan kita, menjawab doa-doa kita. Tapi ternyata sebaliknya ketika Allah memanggil juga, yang mana hanya untuk sholat, tidak perlu misalnya wahai umatku atau wahai hambaku, hari ini kalian harus mengumpulkan makanan sebanyak-banyaknya untuk diserahkan atau disumbangkan kepadaku misalnya. Tidak pernah seperti itu. Karena Allah misalnya dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau manusia terbaik yang sudah mendapat jaminan surga. Tapi bagaimana dengan sholat? Apakah beliau pernah meninggalkan? Kada saja tamat sholatnya Nabi Muhammad. Bahkan dalam riwayat dalam suatu hadis dikatakan Rasulullah itu ketika melaksanakan sholat lain, sholat malam, kakinya sampai bengkak. Itu betapa lamanya beliau berdiri. Nah, sampai bengkak karena darahnya turun gitu. Terlalu lama berdiri dalam sholat malam. Nah, itu menunjukkan betapa tingginya kedudukan sholat itu sendiri. Nabi saja sampai seperti itu. Hukum meninggalkan sholat. Nah, tadi masuk bagian sudah belum singgung tentang masalah kafir dan tidaknya orang yang meninggalkan sholat. Nah, dalam kitab ini dikatakan tarkus sholati juhudan biha wa ingkaron laha kufur wa khurujun an millatil islami bi ijma'il muslimin. Jadi semua ulama semuanya sepakat bahwasanya kalau dia mengingkari kewajiban sholat sekaligus dia meninggalkan sholat, maka semuanya sepakat dia sudah kafir. Nah, ini sudah tidak bisa lagi diperdebatkan kalau memang dia
orang itu tidak meyakini kewajiban sholat sekaligus dia tidak menggawe, tidak mengerjakan sholat. Adapun bainar rajuli wa bainal kufri tarkus sholat. Jadi antara seseorang dengan kekafiran, itu yang memisahkan seseorang dengan kekafiran itu adalah sholatnya. Kalau sholatnya ditinggalkan, berarti gabung antara orang itu dengan kafir. Kalau dia mengerjakan sholat masih terpisah. Sholatnya ditinggalkan, maka gabunglah antara kekafiran dengan orang tersebut. Man hafadhu 'alaiha kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah. Salah satu faedah sholat adalah barang siapa menjaga sholatnya, maka dia memiliki nur, cahaya. Memiliki cahaya. Artinya apa? Dengan cahaya itu dia tidak mudah tersasat atau keluar atau menyimpang dari ajaran yang benar. Jadi dia memiliki orang yang gila hartanya, karena hartanya mengejar harta dia meninggalkan sholat, maka dia akan dipukulkan dengan korun. Karena korun itu sibuk mengurusi duitnya. Kemudian orang yang gila dengan kekuasaannya, misalnya ada pejabat, sibuk untuk menjaga supaya kada dipecat, supaya kada ganti dan seterusnya, maka dia akan dikumpulkan dengan Firaun. Kemudian barang siapa yang sibuk dengan perniagaannya, jual beli atau urusan perdagangan, kemudian dia melalaikan sholatnya, maka dia akan dikumpulkan dengan Ubay bin Khalaf. Yang meninggalkan sholat. Kalau kita sebagian orang meninggalkan sholat di ini kan kafir gitu. Kalau misalnya kita meyakini itu maksiat, tapi kita laksanakan, apa kita itu sama juga bisa dikatakan dengan kafiran. Oke. Ini kan kita balik ke logika. Iya, kebalikannya. Iya, kalau kita mungkin menurut. Setahu ulun tidak sampai yang memvonis bahwasanya kalau kita meyakini itu kemaksiatan tapi tetap kita kerjakan, itu setahu ulun tidak bisa dikatakan dia kafir. Cuman memang ada hadis yang mengatakan orang Islam itu atau orang beriman itu dia tidak akan berzina dalam keadaan beriman, gitu kan? Nah itu maka kemudian diyakini berarti kalau dia berzina berarti kada beriman, kafir. Nah itu dan memang pemahaman hadis ada yang memahami seperti itu. Tapi sebenarnya setahu ulun itu kebanyakan ulama menafsirkannya bahwasanya ketika dia berzina itu bukan hilang keimanannya. Jadi maknanya bukan seperti itu. Tapi itu membuktikan seandainya imannya benar-benar kuat, maka dia tidak mungkin berzina. Jadi itu maknanya bukan hilang imannya, tapi sedang turun atau sedang melemah imannya. Karena dalam hadis kan al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu bisa naik, bertambah kuat, kadang turun juga. Jadi itu hanya sifatnya berturun atau berkurang imannya, tapi tidak sampai hilang imannya. Wallahu a'lam. Setahun seperti itu yang mayoritas apa yang mau sampaikan bermanfaat untuk kita semuanya. Amin. Dan bisa menjadi ladang pahala bagi kita semuanya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.